Yang saya hormati kerahmatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semua amal dari kita semua dicatat sebagai amalan soleh maupun solehah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada yang telah membantu terlaksananya proses ini mulai awal, mulai dari rapat sampai hingga sekarang, juga menyiapkan berkas-berkasnya. Ini saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa Bapak Ibu Dewan Guru saya tidak ada, apa-apanya tidak ada. Nanti kalau dinilai tentu saja saya tidak bisa menyiapkan sendiri mulai A sampai Z yang begitu banyak yang harus disiapkan untuk pelaksanaan PKKM kali ini. Mungkin Bapak ini perlu saya sampaikan juga, PKKM kali ini sangat beda dengan PKKM yang sebelumnya. Bukan berarti bedanya disiapkan, bukan, tapi mungkin prosesnya itu beda. Kalau dulu itu langsung Bapak ataupun Ibu pengawas itu langsung hadir di kantor, langsung hanya tanya itu kepada kami, kepada saya, tidak menghadirkan Bapak Ibu Dewan Guru atau pengurus yang lain. Jadi sepertinya lebih apa ya, untuk kali ini lebih hikmah dan lebih mendebarkan mungkin. Jadi kayaknya seperti akreditasi kecil-kecilan, tapi alhamdulillah kami tidak menyiapkan berkas itu sampai istilahnya lembur atau apa, tidak. Jadi kami siapkan apa yang sudah ada, itu yang nanti kami tunjukkan kepada Bapak pengawas. Yang mungkin kalau rencananya di sini tadi hadirnya itu bersama Ibu pengawas, ternyata beliau berhalangan. Mudah-mudahan kegiatan beliau kali ini juga dilancarkan oleh Allah SWT, meskipun beliau tidak bisa hadir di sini. Dan ini nanti Bapak, saya sampaikan pada jenengan bahwa nanti apabila apa yang jenengan minta itu kok belum ada atau kurang sesuai atau bagaimana, atau tidak cocok dengan apa yang sudah dinilai, saya menilai terlalu tinggi misalnya, itu mohon maaf, ngapunten ingkang agung, mohon untuk pembinaan atau istilahnya kami diberi PR, diberi apa sih tuntunannya. Kalau misalnya yang seperti ini caranya seperti ini, contohnya seperti ini, nah itu insya Allah nanti akan kami kerjakan bersama-sama, karena mungkin ini masih banyak sekali yang belum dapat kami berikan sesuai dengan yang diminta di instrumen tersebut. Tapi insya Allah kami sudah berusaha. Kadang juga persepsi yang diminta di instrumen itu beda dengan pemahaman kami. Tentu saja itu banyak sekali, makanya kami sebelumnya juga mohon maaf, nanti mohon untuk bimbingan untuk kelanjutannya. Ini kami sudah berusaha mulai awal, Bapak Ibu Guru juga sudah membantu kami. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berjalan lancar dan memberikan barokah kepada kita semua, utamanya kepada madrasah kita. Mungkin itu, apakah slide-nya perlu diulang, Pak? Oh iya, kalau perlu diulang ini mungkin disampaikan langsung slide-nya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan. Mungkin juga apa yang kami sajikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepada madrasah, Ibu kepada madrasah
Hidayatul Falah, Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita bisa melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah yang kemarin di tingkat aliyah sudah bulan Agustus kemarin sudah dinilai, sekarang gilirannya MI ya, tingkat madrasah ibtidaiyah. Harapan kami ya, ada greget dan lebih semangat lagi ya, bagi ibu kepala madrasah untuk memajukan sekolah kami. Kami sebagai pengurus matur sembah nuwun terhadap bimbingan Bapak pengawas terhadap madrasah kami. Kami selaku pengurus seharusnya tahun ini sudah mulai ada pembangunan ya, karena banyak hal ya, karena menyangkut teknis dan lain sebagainya belum bisa kita laksanakan. Insya Allah sesegera mungkin ini bisa dilaksanakan pembangunan gedung kita. Harapan kami nanti beberapa ruang yang belum tercover bisa memperoleh ruangan. Ini sudah persiapan dari segi teknis dan lain sebagainya. Insya Allah sudah persiapan, tinggal beberapa poin yang belum bisa dikerjakan karena masing-masing ada kesibukan masing-masing. Alhamdulillah sekolah kita mendapat penilaian beberapa kali, ada akreditasi, ada BKKM. Nah, mungkin nantinya juga guru-gurunya dikasih penilaian juga biar kinerja mereka lebih baik. Ya, alhamdulillah semakin tahun madrasah kita dipercaya oleh masyarakat dengan bukti jumlah siswanya selalu bertambah. Ini tentu ya, alhamdulillah. Dan ini memacu pengurus untuk menyediakan gedung dan lain sebagainya fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah. Insya Allah semoga cepat terlaksana biar nanti sekolah biar masa lebih baik keadaannya. Mungkin itu saja sedikit dari saya karena mungkin waktu sudah siang dan Pak Sotik sendirian ya, kasihan ya, partnernya minta cuti ya. Ya. Mungkin biar tidak berkepanjangan, saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim wa billahi wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang berikutnya yaitu adalah penyajian slide profil madrasah Hidayatul Falah Negeri. Acara inti yaitu proses penilaian kerja kepala madrasah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sotik, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, Bapak Yai, Bu Nyai, hingga kawula muliaken yang saya hormati dan saya banggakan, Yai Saiful selaku pengurus di MI Hidayatul Falah, juga pada kepala madrasah MI Hidayatul Falah Bu Nima yang saya hormati, Bapak Ibu guru, ustaz-ustazah semuanya yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berwajah dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah merebaknya wabah yang belum usai. Dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah.
Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau besok di yaumul kiamat. Berikutnya, sebelum ke acara lain-lain, yang pertama perlu saya sampaikan, pertama saya mohon maaf karena hari ini yang biasanya PKKM yang untuk tahunan itu kita melaksanakan itu 2 orang pengawas, dan kalau pengawasnya di kecamatan itu hanya 1, itu harus ada tunjukan pengawas dari kecamatan lain untuk mendampingi. Kebetulan di Turai setiap kali ada PKKM itu ketambahan pengawas baru. Jadi pengawasnya mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum tahu ya. Nah, tahu fotonya saja. Belum tahu karena belum sempat bertatap muka. Kebetulan hari ini beliau izin, dan karena ada acara di kampus, beliau itu menempuh pendidikan S3 kalau nggak salah. Jadi segi pendidikannya luar biasa. Saya saja masih SPDI. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti ada yang bisa melanjutkan sampai ke S3. Amin. Karena bagaimanapun menuntut ilmu itu tidak ada kedaluarsanya, gitu ya. Jadi mulai dari ayunan ibu sampai ke yang kita ingat Gus Dur itu ya, kalau menuntut ilmu sampai menjelang wafat beliau itu masih menuntut ilmu. Jadi dalam keadaan sudah seperti itu, kalau baca riwayatnya kudu nangis. Jadi saking cintanya pada ilmu itu, ketika sudah kondisi seperti itu, tertidur di rumah sakit itu masih disuruh untuk membacakan buku. Jadi saya nunggu itu membaca buku untuk menambah ilmu seperti itu. Maka kita sing waras metekis seperti ini sudah diberi tauladan oleh Gus Dur seperti itu, maka kita wajib untuk menambah ilmu itu. Tidak ada kedaluarsanya. Itu saya mohon maaf karena hari ini saya sendirian, tapi saya sudah terbiasa sendirian, sudah terbiasa. Jangankan yang di kecamatan Turen itu sudah, Turen itu nggak ada pelosoknya, kuto kabeh Turen, karena bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 dengan macam-macam bisa. Tapi kalau daerah-daerah lain itu banyak yang masih tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Ada di Ampel Gading itu kampung jenenge Argoyono itu, mungkin ada yang pernah ke sana itu sudah, setelah itu nggak ada kampung lagi. Jadi kalau bawa mobil itu ya harus parkir di atas sana, turun ke lembaga itu pakai dipapak pakai sepeda motor. Alhamdulillah kita di Turen sudah seperti ini. Itu terus kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa PKKM itu adalah penilaian kinerja kepala madrasah. Ini rutin dilakukan tiap tahun sebagai konsekuensi dari sebuah lembaga formal yang mengikuti kurikulum nasional dan mengikuti regulasi aturan-aturan yang ada yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kalau lembaga yang kurikulumnya ini tidak pakai nasional, terus kemudian regulasinya juga tidak pakai nasional, tidak ada PKKM, gitu ya. Dan PKKM itu yang pertama fungsinya adalah sebagai evaluasi kepada madrasah, baik itu evaluasi diri sendiri, melihat kelebihan, potensi yang ada dan kelemahan, kekurangan yang ada. Itu penting. Kenapa? Setiap kali kita itu
mengerjakan sesuatu minimal 1 tahun itu hendaknya mengadakan evaluasi diri. Ya istilahnya ya saya itu muhasabah itu penting. Jadi melihat diri kita sendiri, kemudian kekurangannya apa, itu kemudian untuk kita perbaiki, itu BKKN. Terus yang kedua, BKKN itu sebagai ajang untuk menggugah apa turu kok digugah. Kadang-kadang kita itu tertidur ketika tidak akreditasi orang ditoto. Nah ini kadang-kadang banyak seperti itu. Kadang toto-toto ngoyo menjelang akreditasi. Gue lagi semari kayak ini akreditasi. Nah itu makanya BKKN itu bertahun. Jadi kalau BKKN dilaksanakan tiap tahun Bapak Ibu, insya Allah administrasi ini sampean tertata, jangkep, dan terkontrol. Tapi lek petang tahun pisan baru ditoto, waduh, golek datane kuwi wangel, kadang ono sing wis di kasur, di gudang, nah ini kadang-kadang kan kesulitan kita. Makanya tiap tahun ini setidak-tidaknya BKKN ini bisa membuka kita semua, tidak hanya kepala madrasah, semua Bapak Ibu guru untuk melaksanakan keadministrasian ini. Apalagi ini untuk akreditasi. Sini akreditasi terakhir tahun berapa ini? 2018, 19, 20, 21, 22 si otot suwe ini. Nah ini kesempatan untuk suwe itu. Jadi nanti karena akreditasi yang sekarang itu berbeda, 90 derajat juga berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu lebih banyak ditekankan ke bukti fisik administrasi. Tapi kalau sekarang itu lebih ke namanya performance compliance. Jadi bagaimana satu lembaga itu melaksanakan pembelajaran, bagaimana satu lembaga itu bekerja sama dengan masyarakat sekitar, bagaimana lembaga itu menata dirinya itu untuk melayani siswa dan masyarakat. Itu nilainya 80%. Administrasinya hanya 15%. Itu untuk akreditasi yang sekarang ini. Kebetulan Turen yang menjadi pilot project uji coba itu MI Al-Mudassir sama MI Rawdatul Islam Mudaan. Al-Mudassir itu Kemulan. Yaitu gampang-gampang susah akreditasi sekarang itu. Apalagi di musim pandemi ini, itu insya Allah akreditasi itu kalau tidak memungkinkan kunjungan itu daring. Ini baru ada akreditasi daring itu sekarang ini. Jadi daring itu disiapkan ya contoh. Makanya mulai sekarang ini saya bocori dengan supaya bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Jenengan harus punya dokumen-dokumen baik berupa foto, video. Jadi suatu saat jenengan mengajar di kelas, itu ono sing nyonting ini, di-shoot, terus kemudian itu disimpan. Terus anak-anak berangkat baru masuk ke halaman bagaimana kebiasaan kebiasaan salaman dan lain sebagainya itu perlu di-shoot, tidak sekedar foto, video. Nah terus kemudian kegiatan itu selain foto juga video. Pembuktiannya itu bagaimana? Gitu. Jadi tidak hanya sekadar administrasi. Nah itu Bapak Ibu, nanti kalau daring mungkin itu yang dikirimkan. Tapi kalau nanti sudah keadaan normal, itu akan diamati secara langsung. Jadi asesornya datang pagi, ya para teko. Biasanya bagaimana? Bego catatan. Itu. Makanya kebiasaan dan pembiasaan itu tidak bisa dadakan. Ya, tidak bisa dadakan. Akan terlihat sekali dikondisikan dengan kebiasaan. Jadi
kebiasaan dadaan itu tidak bisa dan kaku dan tidak indah. Iya lah, tahu bulat digoreng dadaan enak. Tapi kalau pembiasaan dadaan itu tak bisa. Gitu ya. Contoh-contoh seperti itu yang perlu nanti disiapkan. Terus kemudian kondisi sapras, disorting halamannya begini, ruang kelasnya begini, gudangnya begini. Itu sekilas gambaran akreditasi ke depan. Karena PKKN ini dalam rangka mempersiapkan akreditasi. Administrasi apa penting? Penting, tetap penting itu administrasi. Nanti mungkin kan daftar hadir, kegiatan pramuka suruh memoto ini Pak buktinya. Itu akreditasi ke depan. Jadi manfaat akreditasi itu yang pertama evaluasi diri, kemudian sebagai penggugah untuk persiapan akreditasi, terus kemudian juga sebagai ada hubungan dengan Bapak pengurus bahwa dari hasil PKKM itu nanti akhirnya Kemenak, ini nanti kan hasilnya saya kirim ke Kemenak, setelah direkap oleh Kemenak itu akan dikembalikan ke pengurus lembaga itu untuk dipertimbangkan, artinya dipertimbangkan nilai kepala madrasah setelah di PKKM ini begini. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus untuk artinya pembinaan juga macam-macam, memperpanjang atau memperpendek gitu ya. Itu sebagai bahan pertimbangan. Malah kalau di lembaga negeri itu kalau nilainya di bawah baik, kan nilainya ada berapa ya? Kurang, cukup, sedang, baik, sangat baik. Kalau di bawah baik, sedang, cukup atau kurang, ini kalau di lembaga negeri itu maka kepala madrasah itu hanya boleh menyelesaikan SK-nya di 4 tahunan yang terakhir itu. Jadi SK itu kan 4 tahun. Kalau kepala madrasah itu aturannya SK itu 4 tahun. Kalau diangkat lagi 4 tahun lagi gitu ya. Makanya PKKM itu ada tahunan dan 4 tahunan. Nah, maka kalau nilainya itu di bawah baik, ini kalau di lembaga negeri ya, itu ya menyelesaikan SK 4 tahunan itu tok guys, semakin itu tidak boleh diperpanjang. Itu kalau di lembaga negeri di MTSN. Makanya di MTSN itu kalau 4 tahunan yang sebagai ketua PKKM, ketua tim itu Bapak Korbit Kambil langsung. Kalau di lembaga ini, di lembaga swasta yang 4 tahunan ketuanya Pak Asi Penma. Kalau yang tahunan ketuanya pengawas, cukup pengawas. Buni 3 tahunan, 3 tahunan. Berarti nanti tahun depan itu 4 tahunan, gitu. Tahun depan 4 tahunan. Kalau sudah 4 tahunan itu yang menilai 10 orang. Pak Kasih, pengawas 1, pengawas 2, pengurus yayasan, komite 1, komite 2, guru 1, guru 2, teknik 1, teknik 2. Itu kalau 4 tahun pakai. Maka nanti 4 tahun lagi, nah harus lebih baik dari sekarang, gitu ya. Itu untuk PKKM, gitu. Terus teknisnya ini nanti saya tidak akan istilahnya terlalu jemput, karena akan saya lihat di titik-titik yang bisa mewakili. Artinya ini tukang pijat itu kadang-kadang terusin lorong ini sing dipijat ini, gitu ya. Ya ono tukang pijat sing kuat dipijat. Gitu. Tapi karena waktu dan saya hari ini sendirian, sehingga akan saya lihat di titik-titik tertentu ini yang mewakili ini, administrasi ini mewakili ini. Saya nanti akan lebih banyak wawancara. Akan saya buat mendekati di model
orientasi yang akan datang, karena lebih banyak ke performanya. Tapi yang penting kenyataan performance komplain ya. Maka nanti saya ingin Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala nanti semuanya tidak ada yang istilahnya nganggur supaya cepat ya. Jadi saya minta ini, semua mengambilkan ya. Semua mengambilkan, saya akan lihat secara cepat. Nah sebetulnya cepat tidaknya tergantung jenengan. Kalau jenengan cepat dalam menyediakan, saya minta kopi langsung teko kopi ini, saya minta aqua langsung teko aqua ini, ya cepat gitu ya. Tapi kalau seleren goleki dek gudang, goleki sore kloso, sore kasur, ya untuk suwi gitu ya. Makanya itu nanti sebagian untuk ikut ke sini, saya minta ini ya. Sama Bu, nanti orientasi itu harus disiapkan betul. Wali murid, pengurus itu disiapkan betul, nanti diwawancarai tenanan ya. Jadi murid itu nanti kalau diminta coba ambilkan satu orang siswa, itu siapkan. Cek mirip di kegiatannya apa yang ini? Ada pramuka? Nggak ada ya Pak. Daftar hadir kono, nah itu kan susah gitu. Terus kemudian wali muridnya ditanya kegiatannya apa saja. Terus kemudian zaman pernah dijak rapat? Nggak pernah ya Pak. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu nanti. Karena yang dinilai itu performanya di situ. Jadi gak cukup bukti fisik kok. Nah kalau sekarang ini saya akan banyak menyoroti di administrasi di bukti fisik. Karena nanti kalau secara wawancara semua nggak cukup ya, sebagian aja nanti. Demikian Bapak Ibu, nanti di sini dengan saya kesana kok, dengan kesini ini diberi meja bangku atau meja satu lagi. Terus kemudian Bapak Ibu ngerubung saya di sini. Saya minta ini ya. Dan nanti setelah proses itu selesai, kita baru evaluasi feedbacknya yang perlu diperbaiki dan yang sudah baik yang perlu dikembangkan lagi mana. Itu ya. Jangan tidak usah tegang macam-macam, santai saja mau Pak Sotik ya kok. Ya, santai aja. Nah, ini alhamdulillah selama PKKM ini saya baru tahu, baru melihat kepala madrasah semuanya itu menyajikan presentasi. Karena presentasi itu harus Bu sekarang. Artinya begini, kepala madrasah dan Bapak Ibu guru harus bisa presentasi semuanya ya. Jadi karena presentasi itu penting, sama rapat wali murid rapat gawe mikirnya dengan penjelasan yang ada di sana jauh beda ya, jauh beda. Makanya semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala madrasah itu harus bisa presentasi. Sampai kemarin ada yang sudah menyiapkan kartu LCD, nanti aku belum ya. Makanya sini sudah punya LCD, alhamdulillah. Karena sekarang LCD itu barang yang koyo wis wajib ini Pak saya. Jadi dimanfaatkan semuanya harus bisa presentasi. Itu Bapak Ibu, nanti saya harapkan bisa cepat selesai sebelum jam 11 sudah selesai, harapan saya begitu. Oke. Dan kita lanjut nanti ke proses ini. Itu sementara, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selesai berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Insya Allah jam 11 ini sudah selesai dan ada beberapa catatan sebagai agenda kita bersama untuk memperbaiki dan menambah lebih baik lagi madrasah kita yang sudah baik ini akan lebih baik lagi. Yang pertama, saya mulai dari tayangan dan presentasi dari kepala madrasah. Jadi semua kepala madrasah ini memang saya harapkan bisa presentasi sebagaimana yang saya harapkan, dan dalam menyusun materi presentasi sudah bagus. Hanya beberapa masukan. Yang pertama, kalau presentasi masalah madrasah itu yang ditampilkan pertama atau yang paling pokok itu yang pertama adalah profil madrasah. Profil itu mulai dari berdirinya madrasah kapan, pendirian riwayatnya bagaimana, yayasannya apa, ketua yayasannya siapa, terus kemudian jumlah guru dan teknik berapa, itu ada rekamnya, tayangkan. Jumlah siswanya berapa, itu untuk profil madrasah, termasuk posisi geografis lembaga. Kalau saya nggak usah posisi geografis, nggak tahu, tapi nanti kalau akreditasi kan biasanya asesor itu dari luar ya. Jadi lembaga ini radius sekian ada SD, radius sekian ada MI, radius ke apa namanya ibu kota kecamatan sekian kilometer. Itu posisi geografisnya itu perlu ditayangkan di tayangan profil madrasah. Terus kemudian juga perlu ditayangkan sarana dan prasarana foto. Ini foto gedung penampakan dari luar yang ada empur ya. Terus kemudian penampakan halaman yang bagus-bagus yang ditampilkan ya. Kalau profil itu kalau gudang sing rapi peteng itu jangan ditampilkan. Cek delok dewi lah. Saya sore kok kepingin delok ya nggak mau, tapi kalau kita nggak akan melihat ya biarkan. Terus kemudian itu tadi sarpas itu tampakkan semuanya yang bagus-bagus. Kalau ada kamar mandi, terus kemudian fasilitas yang ada tambahkan, termasuk luas tanah dan status. Itu penting karena akreditasi itu sarpras itu yang dijujuk itu surat tanah ini statusnya apa, pinjam, wakaf, akte atau macam-macam itu ya. Terus kemudian juga kegiatan madrasah tadi sudah sebagian ditampilkan, betul. Jadi kegiatannya apa saja, kegiatan ekstranya ini tampakkan kegiatannya, termasuk kemudian kalau punya mobil angkutan ya ditampakkan mobil angkutannya ketika anak-anak naik mobil itu ya, yang menggelitik semacam itu jangan tampilkan. Terus kemudian kerjasama dengan pihak mana saja itu kegiatannya apa, anak-anak kerjasama dengan desa menggunakan pengalaman motor apa sebal-balan di foto, itu kegiatannya. Karena apa? Pembuktiannya ada gitu. Ketika nanti di cross check ada MOU-nya gitu. Itu untuk profil tayangan apa slide yang jadi yang pokok-pokok seperti itu. Kalau waktunya cukup itu bisa ditambah dan sebagainya. Jadi penayangan slide itu mirip-mirip dengan
model penulisan di koran. Pernah baca koran kan? Kalau baca koran itu ketika kita baca satu alinea ini mandek pena itu sudah mewakili yang pertama. Terus yang kedua, alinea kedua dibaca itu pena. Di bentuk koran itu sudah informatif apa yang dibaca. Ketika masih ada tempat lagi baca yang bawahnya malah lebih jelas. Jadi gaya penulisan wartawan seperti itu, dipenggal dimanapun itu enak. Sudah ada kerangka bayangan yang membaca itu sudah ada. Jadi penayangan saya seperti itu sudah bagus tadi, tinggal mengembangkan saja. Nanti kalau sudah sering tayangan-tayangan gini akan lebih bagus. Ke depan itu harus semua kepala madrasah, Bapak Ibu guru harus bisa menayangkan slide seperti itu. Terus kemudian untuk catatan yang berikutnya, tadi sudah banyak saya sampaikan di situ, hanya yang penting-penting saja. KTSB sudah ada penyusunannya, peletakan pengadministrasiannya yang penting. Ini ya, pengadministrasian itu semua guru, semua stakeholder atau teknik maupun guru tenaga pendidikan harus tahu letak posisi file penempatannya. Ya, paham? Semua harus tahu sehingga tidak mengandalkan leren tako. Itu penting loh, supaya semuanya tahu. Makanya penempatan itu harus dipilah. Jadi lepas jadi di kono, kalau mau merubah ini harus butuh pemberitahuan kepada guru-guru yang lain. Buku induk tempatnya di sini loh ya. Nah, jangan sampai diubah di situ. Kalau ada perubahan itu harus tahu semua. Ya. Itu penataan ngasih seperti itu. Terus meskipun semuanya tahu, tapi pengambilan file itu dokumen itu harus taren, artinya itu harus ada satu yang bertanggung jawab. Tidak boleh asal cermut ambil set tanpa pemberitahuan, akhirnya apa? Goleki pilihannya karena tidak ada pemberitahuan. Itu yang sering terjadi seperti itu. Makanya rak atau almari data itu penting sekali, peletakan dan penataan. Kuncinya dari sana. Ya. Suatu saat nanti kita akan praktek, akan melihatnya apa sih mendokumenkan dokumen-dokumennya. Jangan sampai buku induk kecampuran buku pekerjaannya anak-anak ini saya. Oke, orang apa ngomong diobok bilang itu yang biasa terjadi. Karena saya pernah jadi guru, juga pernah jadi kepala madrasah. Jadi insya Allah roto apal ya. Mulai cilik ya sekolah di MI, mereka sekolah di Sanawiyah, mereka sekolah BGA, mereka lulus ulang MI, mereka ya jadi pengawas MI. Insya Allah boleh ada MI itu ngerti luar dalam. Iya, sampai dari nol BPKB itu tahu, bingung waduh, guru dia belum bayar. Oh, ada itu seninya banyak, seninya. Itu makanya itu penataan file dokumen itu penting. Jadi ada satu yang bertanggung jawab dan semua guru harus tahu letaknya. Pengambilan harus memberi tahu kepada yang diberi tanggung jawab. Itu penataan dokumen. Terus kemudian tadi daftar nilai kelas 6 itu sudah harus dikumpulkan dari tahun ke tahun menjadi satu map atau satu file, satu tempat. Penting. Tadi saya sampaikan itu garda terakhir
kalau jenengan tidak punya data. Dan apa yang saya khawatirkan tadi kan ada sedikit kebenaran. Ketika buku induk kelas 6 anak-anak nilainya belum ada di situ. Rapor sudah dibawa pulang. Jadi andalan untuk mengisi nilai itu ya apa? Yang kelas 6-nya ambil dari nilai itu, nilai Renata. Kalau yang lain-lain itu mudah-mudahan rapor yang kelas sebelumnya itu harus juga terisi mulai kelas 1 sampai kelas 5 ya, itu penting sekali. Terus kemudian struktur organisasi madrasah sudah ada, struktur yayasan sudah ada, tinggal komite, susunan komite yang belum. Komite itu harus ada ketua, sekretaris, bendahara, minimal itu. Terus yang berikutnya MOU dengan pihak lain itu harus ada masa berlaku. Ya. Tadi ada yang masa berlakunya sudah ada dengan kepolisian 1 tahun nanti saya 1 semester saya lihat tadi, tapi sudah habis. Kalau habis segera ada lagi yang MOU-nya tidak ada masa kerjanya, abad selama-lamanya. Itu ada, harus masa berlaku, harus ada MOU itu. Karena kalau tidak ada masa berlakunya, MOU itu tidak sama dengan surat nikah loh ya. Kalau surat nikah tidak usah diperbarui, diterima dua gitu ya. Kalau MOU, SK itu pasti ada masa berlakunya. Kalau guru SK itu 3 tahunan, kalau kepala SK itu 4 tahunan. MOU juga begitu. Kalau MOU terserah kedua belah pihak, PNAE 3 hari masa berlaku berapa tahunan, bisa 4 tahunan, bisa tahun pelajaran, terserah kedua belah pihak yang paling penak bagaimana itu untuk MOU. Terus kemudian penilaian kelas, semua guru mudah-mudahan ada semua, mulai nilai harian sampai lecture sampai ke rapor. Tadi rapor tidak saya lihat karena kuncinya rapor itu ada di nilai harian dan nilai kumpulan di lecture. Pokoknya itu ada, insya Allah rapornya juga sudah sesuai itu. Yang jadi masalah itu ketika rapor jadi nilai harian tidak ada. Itu ya yang ngaji itu, kalau biji itu yang berbahaya. Jangan dikira ngalap biji itu kita tidak bersalah atau gak dosa. Menurut pendapat saya itu ijtihad saya dosa itu ngalap biji, karena jadinya sudah tidak memperlakukan dan adil pada kadang sing kerjakno ya wis sakmene, gak kerjakno ya wis sakmene. Kadang sing nilai ini mestinya oleh 70 gak dikoreksi oleh Serida. Prinsip keadilannya di mana? Kalau tidak ada nilai harian, harus punya nilai harian itu mutlak, tidak bisa ditawar. Ya. Terus penilaian itu juga harus terdokumen, masih usah memakai aplikasi, harus di print out. Kalau belum print out itu bukan dokumen, namanya file, soft file. Soft file itu keautentikannya diragukan. Kenapa? Karena soft file itu bisa diedit dan macam-macam. Ya. Makanya kemarin itu ada yang menawarkan, Pak, foto-foto kelihatan mana ekstra, ada di laptop Pak, saya lihatkan di laptop Pak. Enggak, saya nggak mau kalau lihat di laptop Pak. Karena kalau belum di print out itu belum dokumen yang diakui gitu. Hanya sebagai dokumen penyimpanan ya. Termasuk kegiatan
ekstra macam-macam. Semua kegiatan ekstra pengembangan diri minimal ada data satu jadwal, baik yang terdokumen dan terpampang, penting di sana. Jadi supaya masyarakat atau orang yang melihat itu tahu Pak di sana kegiatan di lembaga ini apa saja. Ono pramuka, ono drum band, ono baca tulis aku macam-macam. Ketika itu tidak kita paham, nggak tahu. Oh tiba ini band lah. Sama main anak-anak main drum band ke sana-sana, gak perlu sih drum band ini. Gitu loh. Makanya kalau perlu di banner Pak kegiatan itu. Ada jadwal kegiatan ekstra ini. Ya, itu dakwah. Pak, kok itu ria? Enggak. Kalau lembaga itu harus diekspos. Ya, lembaga harus diekspos prestasinya. Ya, harus dipampang dari luar itu. Termasuk prestasi apa yang pernah dicapai. Pampang Bu. Dengan nanti kalau memungkinkan itu ya paman mau prestasikan oleh piala ini, perlu sing piagam itu di scan di paman mau nggak popo temboknya rapi loh, nggak popo. Sekolahnya baik itu bukan sekolah yang bersih sih kalau tulisannya popo. Susu sekolah yang bagus itu sing rame tulisan rame macam-macam itu. Sama dengan kelas yang bagus itu yang sing rame kayak ini sing apa ya sing ngake iya media pendidikannya lembaga atau halaman atau macam apapun begitu pokoknya ya kalau sing tergambar macam-macam manfaatkan itu ya manfaatkan wali murid juga itu juga perlu dimanfaatkan orang dimanfaatkan kerjasama maksudnya ada waktu ibadah itu. Nah itu contoh aja kelas ini bis cek dikelola wali murid begitu di sini. Nah, oh ya itu nggak apa-apa. Kelas ini biarkan dibentuk lewat murid. Mau dicek nggak sama dengan kelas lain biarkan nggak apa-apa. Pasrah Bu, pasrah Bu kelas sama ini anak kelas 2 mau dicek apa? Biar rutinnya sendiri dan ini berarti bisa macet saat harus sampai mau digambar ya pas harus sampai kak odol kak bobo bebasnya itu membuktikan kerja sama-sama dengan wali murid bagus. Terus kemudian kegiatan ekstra tadi ya yang saya sampaikan ada minimal ada jadwal terpampang. Kemudian ada daftar hadir peserta dan pembina, pembimbing. Kalau daftar wali apa, nek daftar siswane kok, siswane terpoli dan pembinanya berarti. Nah, pembinanya hadirnya kapan? Itu kan akhirnya nggak tahu juga. Lain kayak HR ya menghitungi. Nah, pokoknya bulanan kita ekstra itu beda dengan apa namanya? Jam reguler. Kalau ekstra sama buat perhadir bisa, tapi kalau jam reguler itu mestinya itu ya bulan. Kalau ekstra itu hanya bisa buat perhadir dan sebagainya. Karena ekstra itu bisa orang luar, bisa orang dalam. Yang boleh dibayar itu yang belum sertifikasi atau yang orang luar yang ekstra. Kalau sudah sertifikasi ekstra itu tidak boleh gitu ya, dilihat di bos ya, aturan bos itu tidak boleh. Itu termasuk jam kerja. Jadi yang sudah sertifikasi itu kewajibannya 37,5 jam kerja, bukan jam pelajaran. Kalau jam pelajaran itu 24 jam tatap muka. Jadi 24 kali 35 menit itu kalau jam tatap muka. Minimal itu perlu sertifikasi. Kalau jam kerjanya 37,5 jam. 37 itu sajane mulai jam berapa nanti? Jam 2. Itu kalau Sabtu masuk.
Jangan sebatas ini saja kita membuat program untuk kemajuan madrasah kita. Kita harus mencari program-program yang lebih baik lagi, yang bisa membawa madrasah ini ke depan dengan ide-ide semua stakeholder, dari bapak pengurus, dari guru, dari wali murid. Ini coba diajak suatu saat ngomong-ngomong bareng. Ini saya katakan tadi, ngopi bareng, kopi ini sing rokok kental, sing rokokan dirokoki. Nah, biasanya sing rokokan itu agak rokokan kan untuk hidup ini. Nah, itu dalam bincang-bincang santai ini biasanya muncul. Waduh, ramai. Ngajak saya studi banding mana? Ini aja nggak tahu. Tapi ingat, studi banding itu tidak bisa diterapkan 100%. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing lingkungan, masing-masing kebutuhan. Terutama ini dengan harus riset butuh masyarakat apa. Maksudnya riset itu membaca. Orang riset penelitian juga baca kebutuhan masyarakat ini apa. Kalau sudah bisa membaca seperti itu, nah, butuh iki. Bodoh kalau dagang itu sing dibutuhkan orang banyak ini. Ya, itu. Jadi perlu ya nanti duduk bersama memberikan ide-ide yang baik untuk kemajuan madrasah. Tapi dibalik semua itu, satu yang saya tekankan, disiplin guru-guru. Apapun bagusnya program, apapun bagusnya sebuah rencana, kalau nggak disiplin, buyar. Programnya gini, alah saya ulang ekstra atau teko. Programnya pagi anak-anak masuk bersalaman gini, alah tiba-tiba gurunya tekone, alah. Ya, apapun sebagus program, kalau jenengan tidak melaksanakan dengan disiplin, buyar. Ya, penting sekali kedisiplinan. Terus kemudian apa artinya komitmen dengan keputusan bersama, itu yang sangat penting itu. Terus disiplin. Yang kedua, pelayanan siswa. Apapun alasannya, sama tidak boleh menelantarkan siswa. Aku hati rapat ini. Siswanya cuma tinggal tidak boleh seperti itu. Apapun alasannya, siswa nomor satu, pelayanan kepada siswa. Caranya ya kan bisa gantian. Suatu saat gantian yang mengisi karena ada acara yang penting. Karena apa? Amanah Bapak Ibu. Kita sudah diberi amanah, dipercaya oleh Allah untuk menerima amanah itu. Manakala amanah itu kita sia-siakan, Bapak Ibu, kembalinya efeknya pada diri kita sendiri. Kan begitu. Wis talangane pokoknya ganti guru, dari ustaz, insya Allah barokah, Bapak Ibu. Bukti aja sudah di dunia ini, si bukti nyata. Saya itu pernah ngitung-ngitung anak guru, ya. Anak guru sing pintar itu rata-rata luwih akeh. Anak guru sing pintar itu rata-rata luwih akeh. Artinya apa? Kalau dibandingkan itu 90% anak guru itu pintar. Bahkan kadang juga gak kopengan ya Allah. Diulang ibu itu gak kalau tapi kenapa seperti itu? Karena sama sudah sodako ilmu, maka aku akan membalasnya ke putra putri jenengan. Zaman sodako harta yang dibalas dengan harta, sodako ilmu. Makanya putra putrinya Gus macam-macam yai itu sak tabel mesti jadi panutan. Karena apa? Sodako ilmu. Sama juga begitu. Ikhlas jadi guru, sodako zaman ini manfaatnya dunia akhirat. Itu yang penting sekali. Jangan sampai amanah yang sudah kita terima ini kita sia-siakan.
Apa kalau memang itu sudah meningkat siswanya dari dulu, berarti insya Allah kepercayaan Allah itu meningkat kepada kita. Biar nggak didik, oh api tak tambah ini amanatnya. Dan itu amanat itu hitungannya bukan hanya nikmat, tapi juga apa ujian bagi kita. Maka ngopeni siswa itu paling penting di rumah saya itu ya. Saya katakan tadi, jangan sampai terjadi siswa itu krono nggak kopena. Kadang anak itu boleh di rumah nggak kopena, di sekolah tambah nggak kopena. Oh sangat. Ini ada kejadian lucu bertahun-tahun yang lalu di madrasah di Penjegong Pak Ibu. Itu ada anak. Kalau cerita itu ya kudu nangis ya kudu guyu. Ada anak sekelas 1, arek iki omah iki nggih bae. Bapak ibunya disuruh sudah kerja nang Tegalan mall. Nang Jakarta kalau dan omah nggih bae arek kelas 1 saling di rumah tahu jenenge kelas 1 itu sekolah di sekolahnya itu di madrasah itu gurunya berarti melakukannya kok kayak aneh melakukannya kangelan bu ini gak kangelan melakukannya setelah didekati ternyata apa yang terjadi bu arek itu boleh celonongan suaranya kan gede sakolong itu dari sikil luru tapi suara sikil luru sangat gede suara itu sikil luru itu lebih deh lubang siji jadi melakukan yang ini bu tapi kok kudu nangis kudu guyu bu ya Allah hari ini di omah kan masih ngopeni lek menunggu lek gak konangan gurune bu kan yang mulai ayo mati wae ngono ta bu menunggu terjadi bu, betul-betul terjadi. Arek gak kepenak di rumah itu betul-betul terjadi. Kita jangan hanya melihat diri kita sendiri. Lawek diri, oh ini iya sampean. Tapi keadaan siswa itu macam-macam di rumahnya. Makanya perlu sekali-kali itu ajak sana. Kayak saya ini sama ono WHF ajak sana kan sebagainya. Suatu saat sama butuh grup omai siswa terbaik. Terutama wali kelas pemain si A begini karena parahnya bu sekali-kali cerur kenyataannya gitu kadang terbiasa mengulang di sekolah produk keren bu ini pengalaman ngulang sekolah di sekolah produk keren karena kadang-kadang gak ngejak mobilnya tahu kita seperti itu kondisi anak di sekolah yang butuh ngejak mobil ya butuh ini di rumah. Tapi ketika jangan berkunjung ke rumahnya, ketika tahu kondisi yang sebenarnya, arek ini gak kerja mobil. Kadang-kadang listrik sih nyalur, terjadi itu. Saya pernah marah nih, hari ini kok tidak kerja mobil gak kayak ini, gak dikerja mau. Suatu saat sakit. Anaknya sudah 3 hari tak alami bu. Ya Allah, aku koyo nangis bu. Kondisi rumahnya seperti itu. Istrinya nyalur. Istrinya sih nyalur kan dia dibatasi nggak pirang. Iya, pirang buat nggak 3 berapa. Aku tahu murid-murid anak itu di sekolah betul bu ya bu. Koyo nangis bu. Ya Allah, main ini listriknya nyalur. Lalu yang sekolah kita tahunya anak itu ada di situ, tidak tahu kondisi di rumahnya. Mana penting untuk mengetahui kondisi siswa siswi kita. Minimal kita sekali lah pernah tahu rumahnya bagaimana, jalannya bagaimana. Ya. Penting. Makanya kita itu mendidik seperti itu, bukan hanya sebagai seorang pengajar, tapi seorang mu'adzib, seorang murabbi. Adab kita bagaimana, terus kemudian mengasuh kita bagaimana, itu penting. Makanya yang nomor 1 saya katakan tadi disiplin, yang kedua adalah mau pengen pelayanan kepada siswa itu yang paling utama.
Itu pesan saya yang paling penting itu dua. Di balik semua KKP, KKM macam-macam tadi itu semua penting, tapi ini yang penting dua ini, disiplin dan pelayanan pada siswa. Saya tidak ingin dengar ada di lembaga itu ono kelas sing rame mergo kano guru ini itu fatal. Rame ono guru ini gak masalah, memang dibuat rame kadang-kadang sama guru, tapi rame gak ono guru itu sumber masalah. Satu, anak bisa cedera di kelas. Yang kedua, anak bisa dibully sama teman. Yang ketiga ini sumber kenakalan awal mula dari situ. Anak yang punya potensi nakal bebas di kelas itu. Anak yang berpotensi hatinya kecil kena bully di situ. Maka jangan sampai ada kelasnya kosong. Jadi titiknya itu disiplin sama pelayanan pada siswa. Ngoten nggih. Bapak pengurus juga begitu, nanti jangan tinggali terus kalau ada jam yang kosong jangan kandaan dulu. Kalau ada kelas yang anak-anak guru ini kamu bahaya sekali. Jangan sampai terjadi cedera. Kalau bilang kita urusannya nggak sampai di situ, sampai kemana? Ya, ini penting. Kalau lihat masalah lian-liannya Bapak Ibu, koyo isi toleransi, tapi ketika sudah kelas kosong itu saya nggak toleransi. Paling suatu hal di dunia pendidikan sing paling tak saya benci lah itu ketika ada kelas kosong. Ya memang guru yang lain juga mengajar nggak tenang. Kalau jika kita seorang guru kelas kosong itu mikirnya kan di kelasnya diri toh, di kelas yang orang nih anak gak boboan itu. Makanya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya, dan apa yang saya sampaikan itu tidak hanya sebatas saya sebagai kedinasan, karena bagaimanapun madrasah itu adalah milik saya juga. Jadi apa yang saya sampaikan ini catat dan kemudian ditata, dan setelah PKKM ini tidak hanya sebatas PKKM, ada tindak lanjut kekurangannya apa dipenuhi, terus nanti berunding lagi bagaimana caranya kita memenuhi kekurangan, dan potensi yang sudah ada dikembangkan lagi. Mudah-mudahan lembaga kita semakin hari semakin bagus, semakin meningkat dan bermanfaat bagi lingkungan kita, terutama putra-putri kita sesama ini, sesama muslim pelayanan kita, dan kita diberi kesabaran dalam pengelolaan madrasah ini. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, Bapak pengurus, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, kalau tadi selama acara ini berlangsung ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa bi ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banyak-banyaknya kepada Bapak Sudik yang sudah memberikan bimbingan saran kepada kita bersama, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk kemajuan madrasah kita bersama, tentunya bermaslahat bagi kita sebagai dewan guru. Yang berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Syekh dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan yafi ni'amah wa yakafi manidaka min babuli jalalika wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syaratan dunia biha min jami'il ahwali wal afat wa dabati nabihi jamal hajat wa tudahi bi nabihi bisayyad wa dafa'u biha inda qadar wa tuballighu nabiha ashabu wa yadini jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa bi nuri hidayika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika. Amin. Allahumma rizqna min as-shalihin wa shalihat. Allahumma rizqna min as-shalihin wa shalihat. Allahumma rizqna min as-shalihin wa shalihat. Allahumma ja'al awladana wa talanana min ahli ilmi wa al-khairi wa al-tiqa wa al-Qur'an wa al-qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.